Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Jika kamu tidak bisa menahan rasa sakit dan pikiranmu runtuh, semuanya akan sia-sia. Yang Yu Hao tahu dari 6 tulang roh yang bisa diserap Master Roh, yang paling berharga adalah tulang tengkorak dan tulang torso, diikuti 4 tulang roh lainnya. Sedangkan apa yang disebut sebagai tulang torso sebenarnya adalah tulang belakang. Misalnya, ada tulang rusuk dan tulang dada yang disebut sebagai tulang roh tambahan. Tulang roh tambahan ini memiliki nilai yang sebanding dengan cincin jiwa 100.000 tahun dan akan memberikan kemampuan khusus yang kuat bagi penggunanya. Meskipun Permaisuri Es hanya memberikan tulang roh tunggal, tulang roh ini sudah setara dengan tulang roh dada dan 2 tulang roh tambahan. Terlepas dari keterampilan jiwa apa yang diperoleh darinya, itu pasti akan memiliki kekuatan yang sangat besar. Selanjutnya, cincin jiwa dan tulang roh ratusan ribu tahun akan memberinya 2 keterampilan jiwa masing-masing. Tidak heran Koko Tianmeng terus mengatakan selama dia mampu menembus peringkat 20, dia akan mengalami perubahan kekuatan yang mengejutkan dunia. Permaisuri Es, aku bisa menanggungnya. Tidak peduli betapa menyakitkannya itu, aku akan baik-baik saja. Suara Yu Hao sangat tulus. Bagaimanapun kekuatan tidak bisa diperoleh dengan omong kosong belaka. Jika tidak berusaha, bagaimana mungkin akan mendapatkan panen? Selama setahun terakhir ini, ia telah berkultivasi 2 kali lebih keras dari siswa lain. Ini adalah alasan mengapa dia memiliki tingkat kekuatan saat ini. Dan saat ini ada kesempatan di depan matanya, tidak mungkin ia akan mundur terlepas seberapa kuat rasa sakitnya. Permaisuri Es berkata, "Oke, karena itu masalahnya jangan buang waktu lagi." Koko Tianmeng berkata, "Yu Hao, kami akan memulai penggabunganmu dengan tulang roh. Keluarkan tulang roh hukum rahasiamu. Kami akan menggunakannya sebagai media untuk membantumu bergabung dengan tulang roh Permaisuri Es. Dengan cara ini prosesnya akan berjalan sedikit lebih cepat dan akan sedikit mengurangi rasa sakit, bahkan dapat mencegah kebocoran energi yang tidak perlu selama proses penggabungan." Yu Hao buru-buru mengambil tulang roh hukum rahasia dari 24 jembatan cahaya bulannya. Jadi tulang jiwa hukum rahasia sebenarnya dimaksudkan untuk digunakan dengan cara seperti ini. Dengan suara yang dalam, Permaisuri Es berkata, "Yu Hao, apakah kamu siap?" Yu Hao mengangguk dengan paksa. Sensasi dingin segera muncul di benaknya. Yu Hao secara naluri menggigil, merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Pada saat ini sensasi dingin telah muncul di dalam jiwanya sendiri, membuatnya seolah-olah pikirannya telah membeku. Suara Permaisuri Es terdengar, "Saya akan menggunakan dingin untuk mematikan rasa sakit sehingga mengurangi rasa sakitmu. Kamu akan merasakan sakit seminim mungkin. Namun tubuhmu belum sepenuhnya berkembang, jadi saya harus sangat berhati-hati saat menyatu dengan kerangka aslimu. Karena itu proses ini akan berlangsung untuk waktu yang sangat lama. Demi mencapai efektivitas maksimum, kamu tidak boleh pingsan. Kamu harus tetap sadar." Pada saat ini Yu Hao tidak lagi bisa merespon. Permaisuri Es tidak meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Jadi tentu saja tidak mungkin dia mengubah rencananya dan gegabah. Sedikit kesalahan akan mengacaukan semuanya. Cahaya hijau giok berkembang di pikiran Yu Hao dan mata rohnya langsung berubah hijau giok. Koko Tianmeng telah benar-benar dia memungkinkan Permaisuri Es untuk melakukan proses penggabungan. 2 sinar cahaya hijau giok keluar dari mata Yu Hao secara akurat mendarat di tubuh Permaisuri Kalajengking Giok Es. Tubuh jasad Permaisuri Es bergetar, ekornya bergelombang tanpa henti. Dengan cahaya hijau giok, tonjolan seperti berlian di tubuhnya melepaskan kilau yang lebih menyilaukan. Yu Hao merasakan sensasi dingin yang sangat kuat yang langsung mematikan tubuh dan jiwanya. Tanah tempat Yu Hao berbaring tiba-tiba bergetar dan dia melayang ke udara. Didukung oleh cahaya hijau giok, tubuh utama Permaisuri Es dengan cepat terbang ke tubuh Yu Hao.
cahaya hijau giok yang intens berfluktuasi liar ke ujung ekornya. Ketika cahaya hijau giok berubah menjadi hijau tua, permaisuri es tiba-tiba mengayunkan ekornya. Dengan kejam menusuknya ke tulang ekor Yu Hao. Tubuh Yu Hao bergetar keras sebentar. Dia hanya merasa seolah-olah tulang ekornya langsung ditabrakkan sesuatu. Benda tajam dan runcing yang menembus kulit, otot, dan dagingnya, dan mengubur dirinya dengan kuat ke dalam tulang belulangnya. Jenis rasa sakit yang datang dari pikiran seseorang adalah sesuatu yang manusia tidak bisa tahan. Yu Hao langsung melebarkan mulutnya dan matanya menonjol seolah-olah mereka akan keluar dari rongga matanya. Tubuhnya mulai bergetar hebat dan tulang hukum rahasia yang dia pegang di tangannya langsung jatuh ke tanah. Meskipun Yu Hao sudah mempersiapkan diri untuk kedatangan rasa sakit ini, dia masih manusia. Bahkan jika tubuhnya sudah agak mati rasa karena dingin yang ekstrim, dia langsung kehilangan kemampuan untuk bernafas. Pada saat yang tepat ini, titik cahaya keemasan tiba-tiba menyala di antara alis Yu Hao. Cahaya keemasan lembut langsung menutupi kepalanya, mengubah energi laut spiritualnya juga dengan lembut dan berirama. Cahaya keemasan melindungi lautan spiritual Yu Hao yang mulai bergelombang dengan keras. Itu menyerupai tangan seorang ibu yang dengan lembut menenangkan jiwanya yang mengalami sejumlah rasa sakit yang telah mencapai batasnya. Dengan bantuan Koko Tianmeng, tubuh Yu Hao melunak sedikit, namun permaisuri es sudah mulai proses penggabungan tulang rohnya dengan tubuh Yu Hao. Sinar hijau giok lain menyala menutupi tulang roh hukum rahasia. Segera, tulang roh berubah hijau giok sebelum larut dengan kecepatan yang menakjubkan. Setelah mengubahnya menjadi bola cair seukuran kepalan tangan, permaisuri es membuka mulutnya dan menghirupnya. Awalnya permaisuri es merencanakan untuk menyelaraskan tulang rohnya menggunakan tulang hukum rahasia. Dengan begitu, jumlah rasa sakit yang diderita Yu Hao akan sangat berkurang, namun dia sekarang memilih untuk tidak melakukannya. Ini karena dia ingin menguji seberapa banyak Yu Hao bisa bertahan. Hasil tes ini mengejutkannya. Meskipun tubuh Yu Hao secara instan telah mencapai batas dari apa yang bisa dia tahan, permaisuri es dapat mengetahui dari reaksi tubuhnya bahwa tubuh Yu Hao secara tak terduga sangat tahan. Meskipun lautan spiritualnya berfluktuasi hebat, itu tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Bahkan jika Tianmeng tidak bergerak, dia tidak akan hancur karena rasa sakit. Jejak kekaguman muncul di hati permaisuri es. Jumlah talenta dan potensi yang dimiliki manusia benar-benar tak tertandingi. Secara alami dia hanya merasakan perasaan kagum. Setelah cairan yang dibentuk oleh tulang hukum rahasia diserap oleh permaisuri es, itu disaring menjadi gumpalan cahaya hijau yang mengalir ke tubuh Yu Hao. Dia hanya merasakan kehangatan lembut yang menyerupai kulit Koko Tianmeng yang sebelumnya melindungi tubuhnya, menyebabkan rasa sakit yang sebelumnya sangat kuat segera berkurang secara drastis. Ketika ini terjadi, dada Yu Hao mulai bergerak naik dan turun dengan penuh semangat. Dia dengan rakus menghirup udara dingin di sekitarnya. Pada saat ini tubuhnya mulai berkeringat deras, bahkan di daerah dingin yang ekstrim. Setelah pakaian katun Yu Hao menyerap keringat yang dikeluarkan oleh tubuhnya, mereka langsung terkoyak oleh cahaya hijau giok. Hanya 24 jembatan cahaya bulan yang lolos dari kekuatan kalajengking giok es. Tubuh telanjang Yu Hao sangat kuat. Pelatihan pahit selama 1 tahun di Akademi Shrek tidak sia-sia. Kulitnya saat ini sangat putih, identik dengan salju. Jejak cahaya hijau giok perlahan-lahan mengalir ke tulang belakangnya, menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasa sakit yang menakutkan di tubuh Yu Hao mengalir kemanapun cahaya hijau giok pergi. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk menahannya. Yu Hao tanpa henti berkata pada dirinya sendiri, "Bertekunlah, bertahanlah, tidak peduli apa, saya tidak bisa menyerah." Sulit baginya untuk menahan rasa sakit, tetapi dia saat ini benar-benar fokus untuk mempertahankan pikirannya agar tidak runtuh. Koko Tianmeng menemukan bantuannya tidak diperlukan. Dengan tekad Yu Hao sendiri, ia dapat mempertahankan kesadarannya. Permaisuri dengan ini sangat kagum padanya. Koko Tianmeng diam-diam mencabut bantuan yang dia buat terhadap lautan spiritual Yu Hao dan menjaganya di sampingnya. Yu Hao bisa menahan rasa sakit ini sendiri secara alami adalah yang terbaik. Karena ini adalah batu asahan yang sangat baik untuk kekuatan spiritualnya. Ini akan memperkuat kemauannya, menyebabkan manfaat yang sangat besar bagi pertumbuhannya di masa depan. Pada saat cahaya menutupi semua tulang di tubuh Yu Hao, cahaya di tubuh kalajengking giok es mulai meredup. Tulang roh yang diciptakan oleh tubuh utama permaisuri es secara alami adalah bagian terpenting dari kekuatannya.
Meskipun proses ini menyakitkan, efek masa depan tulang roh ini akan jauh melebihi tulang roh Yu Hao lainnya di masa depan. Ini akan membawa manfaat besar bagi pertumbuhannya. Meskipun Tianmeng adalah 1 juta tahun jiwa, dia pasti akan kalah dari permaisuri es dalam hal memberi manfaat. Permaisuri es memiliki garis keturunan bangsawan dan dia adalah seorang raja alami. Selain itu, dia telah berkultivasi untuk waktu yang lama. Dengan demikian, peningkatan kekuatan yang dia bisa berikan kepada Yu Hao pasti akan menjadi sangat besar. Tentu saja Yu Hao hanya bisa menahan jumlah sangat kecil dari total kekuatannya. Jadi sejumlah besar itu harus disegel. Saat Yu Hao meningkat, jumlah kekuatan yang dia lepaskan akan semakin meningkat. Potensi Yu Hao akan mencapai tingkat yang sangat mencengangkan. Metode untuk menciptakan dewa benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan di seluruh benua Dolo. Harus diketahui bahwa Koko Tianmeng telah menggunakan waktu 100.000 tahun penuh untuk menyelesaikan persiapan dasar dari rencana ini. Bahkan jika dia dengan mudah menyatu dengan Yu Hao, dia sebenarnya telah menyegel asal-usul spiritualnya dan membaginya menjadi banyak bagian. Tubuh Yu Hao bergetar tanpa henti. Lapisan manik-manik es sudah terbentuk di kulitnya. Jejak darah sudah mulai merembes keluar dari 7 lubangnya. Darah dalam tubuhnya beredar dengan tingkat yang mencengangkan. Jika ini orang lain, mereka pasti sudah meledak dan mati. Namun asal spiritual yang kuat dari Koko Tianmeng dan permaisuri es saat ini melindungi tubuh Yu Hao. Keduanya melindungi organ meridian, daging dan tulang Yu Hao. Ini setara dengan menutupi tubuh bagian dalamnya. Tidak peduli seberapa cepat darahnya bersirkulasi, darah itu tidak dapat menembus batas pertahanan yang mereka ciptakan. Tulang hijau giok membuat gambar yang menakutkan. Mata Yu Hao menyala emas. Meskipun Koko Tianmeng tidak membantunya melindungi lautan spiritualnya, ia masih harus melindungi jiwa bela dirinya. Sebagai cincin jiwa yang cerdas, Koko Tianmeng adalah jiwa bela diri utama mata roh Yu Hao, serta orang yang akan mengendalikan segala sesuatu yang berkaitan dengan mata roh Yu Hao di masa depan. Setelah permaisuri es menyatu dengannya, dia akan mengendalikan jiwa bela diri kedua Yu Hao, permaisuri kalajengking giok es, dan Yu Hao akan menjadi master roh sejati dari jiwa bela diri kembar. Rasa sakit berangsur-angsur berganti dari perasaan dingin ke panas ekstrim yang menyebar ke seluruh tulang di tubuh Yu Hao. Itu benar-benar seperti penggabungan es dan api. Pertama-tama akan sangat dingin hingga membuatnya menggigil, dan seluruh darahnya membeku. Setelah itu begitu panas sehingga menguapkan semua butiran es dari tubuhnya, dan darahnya mendidih. Yu Hao tampak seperti dilebur panas dingin berulang kali terus-menerus. Ini ia mulai sedikit berhalusinasi. Ini rasa yang luar biasa, seperti dihancurkan. Penggabungan tulang roh yang sangat kuat pada tubuh yang sangat lemah menciptakan serangan rasa sakit yang sangat kejam. Bagaimanapun permaisuri es mengendalikan dan menyegel kekuatannya, itu masih menciptakan efek besar pada tubuh lemah Yu Hao. Yu Hao bahkan mulai menjadi agak kacau. Tidak peduli seberapa kuat tekadnya, dia masih tidak bisa terus menahan serangan rasa sakit yang hebat. Pada saat yang tepat, kekuatan spiritual Koko Tianmeng melonjak ke tubuhnya, membangkitkan kembali akal sehatnya, melindungi asal spiritual Yu Hao, mengurangi sedikit rasa sakit yang dideritanya. Dia sekarang terbebas dari rasa sakit luar biasa yang dia rasakan. Dan meskipun perasaan panas dan dingin yang berganti-ganti masih ada, dia sekarang merasa jauh lebih baik. Sambil menenangkan diri, kekuatan spiritualnya yang hampir hancur segera mulai berkumpul. Pada saat dia mengumpulkan hampir semua kekuatan spiritualnya, perlindungan Koko Tianmeng menghilang. Tingkat rasa sakit yang ekstrim mulai turun ke tubuh Yu Hao lagi. Yu Hao dalam hati meraung sedih. Koko Tianmeng, apakah kamu sedang bermain denganku? Setiap pikiran Yu Hao akan runtuh. Koko Tianmeng akan membantunya. Setelah kekuatannya hampir terkumpul, Koko Tianmeng akan melepas bantuannya atau menarik bantuannya. Siklus ini terjadi berulang-ulang. Karena itu perlindungan Koko Tianmeng memberinya sejumlah keamanan ketika ia membutuhkannya. Itu juga memberinya kepercayaan diri ekstra. Saat tubuhnya terus menahan rasa sakit, kemauannya terus meningkat semakin kuat. Ini mengejutkan Koko Tianmeng dan permaisuri es. Perasaan kagum terhadap manusia kecil seperti Yu Hao telah muncul dalam dua keberadaan puncak ini. Bahkan binatang jiwa tingkat sempurna seperti mereka mungkin tidak dapat bertahan di bawah tingkat rasa sakit yang begitu kuat.
namun Yu Hao bisa melakukannya. Dengan sedikit bantuan Koko Tianmeng, dia benar-benar bertahan sepanjang waktu. Hari menjadi malam dan malam menjadi siang lagi. Cahaya hijau giok di tubuh Yu Hao menjadi semakin kuat. Ki dan darah di dalam tubuh Yu Hao juga semakin lebih kuat. Meskipun permaisuri es hanya menyatukan bagian energi yang sangat kecil dengan ki dan darah Yu Hao, itu adalah suplemen yang sangat bermanfaat baginya. Itu adalah energi asal seorang permaisuri yang kultivasinya mendekati 400.000 tahun. Dengan ini perubahan mulai terjadi pada otot, tulang dan organ dalam Yu Hao. Bahkan jika dia tidak menerima tulang roh, dengan energi asal permaisuri es ini saja fisik Yu Hao akan tetap diperkuat. Setelah penguatan fisiknya, jumlah rasa sakit yang dideritanya secara bertahap menurun. Saat ini Koko Tianmeng bahkan bisa merasakan ki dan darah Yu Hao semakin menguat dan tubuhnya menjadi semakin kuat. Karena kekuatan jiwanya terjebak di kemacetan peringkat 20 karena arahan Guru Wang Yan, ia tidak dapat menentukan berapa banyak kekuatan jiwanya yang telah meningkat. Namun, tidak ada keraguan bahwa jumlah yang akan diperkuatnya pasti tidak akan kecil. Bahkan jika permaisuri es telah menyegel kekuatannya sendiri, tidak akan ada masalah dengan meningkatkan kekuatan jiwanya dengan 1 atau 2 peringkat. Yu Hao, kamu harus hati-hati sekarang. Saat ini dasar-dasar penggabunganmu dengan tulang roh telah selesai. Yang tersisa adalah perpaduan lengkap antara tulang roh dan tulangmu. Saya akan menyegel kekuatan tulang roh dalam kerangkamu. Sangat mungkin bahwa rasa sakit yang kamu derita selama langkah terakhir ini akan melebihi rasa sakit dari bagian penggabungan sebelumnya. Kamu harus bertahan, bahkan Tianmeng mungkin tidak dapat memberimu bantuan selama proses ini. Dan itu akan memakan waktu 2 jam atau lebih. Jika kamu bisa menanggungnya, kamu akan bisa memiliki tulang roh yang kuberikan padamu ini. Suara permaisuri es menjadi lebih lembut. Cara dia berbicara kepada Yu Hao telah sedikit berubah juga. Kelelahannya bisa terdengar dalam nada suaranya. Bagaimanapun, dia menggabungkan tubuhnya sendiri dengan tubuh Yu Hao. Ini setara dengan merobek tulangnya sendiri dan menggabungkannya dengan tubuh Yu Hao. Meskipun kultivasinya sangat kuat, jumlah rasa sakit yang dia tahan pasti tidak kurang dari Yu Hao. Yu Hao mengambil nafas dalam-dalam. Ketika dia terus menahan rasa sakit yang datang dari penggabungan, dia tidak lagi berbicara. Saat ini, yang bisa ia lakukan hanyalah menyampaikan keyakinan yang keras dan tegas terhadap permaisuri es. Apakah Koko Tianmeng benar-benar tidak dapat melindungi lautan spiritual Yu Hao? Jawabannya tentu saja bisa. Permaisuri es mengatakan ini untuk memperkuat kemauan Yu Hao. Namun, saat serangan rasa sakit proses terakhir dimulai, tubuh Yu Hao tiba-tiba tersentak. Lautan spiritualnya melonjak hebat, hampir ambruk dalam sekejap. Begitu permaisuri bergerak, Yu Hao merasakan gatal hebat datang dari setiap bagian tubuhnya. Seolah-olah ada banyak sekali semut yang merayapi urat dan tulangnya. Gatal ini menggali sampai ke tulang dan itu ada di mana-mana. Pada saat ini, satu-satunya pikiran Yu Hao adalah untuk benar-benar menghancurkan tubuhnya sendiri dan menggaruknya dengan ganas. Tubuh Yu Hao kejang-kejang dan gemetaran, tetapi dia tidak bisa mengendalikannya. Serangan rasa sakit yang akut ini menyebabkan tulang-tulang di sekujur tubuhnya tanpa henti melepaskan bunyi retakan. Koko Tianmeng sudah siap untuk bergerak kapan saja. Begitu lautan spiritual Yu Hao menunjukkan tanda-tanda kehancuran, dia tidak ragu-ragu untuk campur tangan. Tianmeng jelas mengerti bahwa pada saat ini permaisuri es juga mengalami rasa sakit yang sama seperti Yu Hao. Bahkan kekuatan spiritual salah satu dari 3 kaisar utara ekstrim menggigil dan berfluktuasi dengan keras. Dari ini saja bisa dilihat seberapa sakit yang diderita permaisuri es. Tidak sulit baginya untuk menjadi jiwa bela diri dan cincin jiwa Yu Hao, tetapi mempertahankan kesadarannya dan semua kecerdasannya adalah tugas yang sulit. Koko Tianmeng tidak khawatir tentang permaisuri es. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah Yu Hao tidak bisa bertahan. Lautan spiritual emas pucat Yu Hao melonjak hebat, terkadang gemetar, kadang gemuruh seperti gelombang lautan. Tulang hijau gioknya berangsur-angsur berubah menjadi kehijau-hijauan, lalu kembali ke hijau giok. Selama proses transformasi dan fusi yang berkelanjutan ini, ia merasakan serangan rasa sakit yang paling hebat. Pada akhirnya beberapa retakan
mulai muncul di lautan spiritual Yu Hao. Jika retakan ini terus tumbuh lebih besar, pasti akan menyebabkan ledakan pada dirinya. Begitu lautan spiritualnya hancur total, otak Yu Hao akan mati. Koko Tianmeng tanpa ragu bergerak, menyebabkan cahaya keemasan yang kuat dengan cepat melonjak menuju laut spiritual Yu Hao. Namun, suara histeris Yu Hao tiba-tiba terdengar di benak Koko Tianmeng. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.